terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat suara merespon perkembangan politik terbaru. Megawati juga meminta agar tidak terjadi kecurangan pemilu yang ditengarai sudah mulai terjadi lagi. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan Ketua kita. Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berpidato politik menanggapi situasi politik terkini. Sejumlah isu politik menjadi perhatian khusus Presiden kelima Republik Indonesia ini. Di antaranya, polemik hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat Capres-Cawapres 2024 yang berujung pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK-MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Lebih jauh, Megawati juga bicara soal kecurangan dalam pemilu yang ditenggarai Megawati mulai terlihat lagi. Megawati juga berpesan agar tak ada intimidasi kepada siapapun saat pesta demokrasi itu dihelat pada bulan Februari mendatang. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Tim TV One mengabarkan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut pidato Megawati ini merupakan hasil kontemplasi atas indikasi kecurangan yang mulai terlihat sejak putusan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Sementara Partai Gerindra membantah adanya tudingan intervensi dalam putusan MK yang merujuk pada tudingan kecurangan pemilu yang disebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di tengah hiruk-pikuk dinamika politik nasional jelang Pilpres 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat bicara. Mega mensinyalir mulai terjadi lagi kecurangan jelang Pilpres 2024 mendatang tanpa menyebut siapa pihak yang dimaksud melakukan kecurangan. Politisi PDIP Andreas Hugo Parera menjelaskan, pidato Megawati merupakan hasil kontemplasi atas indikasi kecurangan yang mulai terlihat sejak putusan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan hasil dari apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia lakukan melalui proses perenungan, kontemplasi. Nah, sehingga ya peristiwa-peristiwa ini yang kemudian menyebabkan Ibu menyampaikan pendapatnya kemarin. Dan itu adalah ya melihat peristiwa-peristiwa ini termasuk indikasi-indikasi kecurangan yang sudah mulai terlihat. Berawal dari apa yang terjadi yang paling transparan, apa yang terlihat di Mahkamah Konstitusi melalui keputusan MK, kemudian keputusan Mahkamah Kehormatan MK. Nah, ini semua menjadi bahan refleksi yang Ketua Umum Ibu Mega sampaikan kemarin, dan ini untuk mengingatkan kita supaya
pemilu ke depan jangan terjadi kecurangan-kecurangan yang indikasinya sudah kelihatan hari ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman membantah adanya tudingan intervensi dalam putusan MK. Ia pun menegaskan Gerindra bersih dari kecurangan pemilu terbukti sejak Prabowo mengikuti kontestasi Pilpres tahun 2009. Kalau kita cermati, ya disebut adanya intervensi. De facto tidak ada satu orang saksi pun, satu alat bukti pun, satu dokumen pun, bahkan satu orang hakim konstitusi pun, termasuk Pak Anwar Usman, ketika diperiksa, ada fakta terjadinya intervensi tersebut. Jadi seandainya Ibunda Megawati dikasih informasi yang lengkap, detail seperti barusan saya sampaikan, sepertinya beliau tidak akan menyampaikan pidato seperti semalam dengan mengacu kepada MK. Kemudian soal kecurangan, ya kan, rasa-rasanya kami ini, ya, misalnya Partai Gerindra ada asosiasikan melakukan kecurangan, nggak ada sejarah melakukan kecurangan. Tangan kami bersih, sejarah kami suci dari kecurangan-kecurangan pemilu. Nah, kami ingin bertanya secara reflektif, sebaliknya kepada orang-orang yang merasa dicurangi, ya kan? 2019 praktek seperti apa yang mereka lakukan? Namun, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menilai kondisi Pilpres sebelumnya tak bisa dibandingkan dengan kondisi saat ini karena pihak yang berkuasa saat ini sudah berpindah posisi. Sindir siapa? Pasti yang pertama Mahkamah Konstitusi. Kan arahnya memang seperti itu. Tapi yang penting lebih daripada itu adalah ini. 2019 itu siapa yang berhadapan dengan siapa yang berkuasa. Hati-hati loh, pelan-pelan loh saya mau bilang. Ya, dengan demikian ada yang mengalami kecurangan. Ya kan? Artinya Sandi maupun Habib itu mengatakan di pemilu sebelumnya pernah ada kecurangan. Nah, tugasnya kita sekarang sesuai dengan yang disampaikan Bu Mega dan erga omnes tadi, termasuk Habib untuk semua ya, mencegah jangan sampai terjadi kecurangan, walaupun ibu kita, ibu ketua umum ini, ibu bangsa, itu kalimatnya supaya saya nggak salah, rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Nah, ini kan harus agak jelas dulu siapa yang sekarang siapa. Dulunya 2019 kali ya. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini berarti hari-hari ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Tim TV One mengabarkan.